pelayan pemuda Advent, ada di Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Dan tidak ada istilah kami nggak tahu apa program dan pelajaran pemuda Advent. Kurang menyenangkan bahwa banyak orang muda kita tidak tahu dan hafal misi gereja. Ada banyak saudara. Itulah sebabnya mereka tidak tahu datang ke gereja mau ngapain. Bergabung dengan gereja ini ya begitu saja, sehingga pergerakan pertumbuhan juga tidak mengalami perubahan yang signifikan karena misi gereja ini belum mereka tahu dan paham. Itulah sebabnya perlu diulang-ulangi misi gereja kita yang bagi orang muda kita. Amin. Amin. Orang di mas ini Samosir, ini ketua bakornya Kak Hera, tanya gimana caranya Kak Hera? Nanti akan koordinasi dengan direktur PA-nya Pak Pendeta Buka. Untuk pemuda kita akan bantu. Kita dapat pembina dapat kirim bantuan para pembina oleh Bakor. Ketika kita mau sehati untuk membuka, kita mempersiapkan pelatihan Master Guide Senior Leader. Nah beberapa waktu yang dulu Master Guide masih bisa memimpin pemuda Advent senior. Dalam perkembangan pelayanan pemuda Advent sekarang, maka diutamakan untuk memimpin pemuda senior itu mereka yang sudah menyelesaikan pelatihan senior youth leader atau SYL. Itulah sebabnya kita akan buat, tapi kita akan mulai tahun ini SYL for pastor ya. Kita akan mulai dengan senior youth leader untuk para pendeta. Kemarin kita sudah koordinasi dengan Bapak Pendeta Sinton Asosiasi Kependetaan. Kita akan mulai di bulan 8 karena beberapa bulan ini disibuk dengan mission trips khusus untuk pendeta. Hari-hari yang sudah ditentukan oleh organisasi kita akan tetap dilakukan di gereja seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah lalu PCM Public Campus Ministry ini bagi anak-anak kita yang berkuliah di luar perguruan tinggi Advent atau universitas muda dalam mission trips 2026. Saya bertanya, ada berapa banyak orang muda yang hadir pertemuan kita ini diutus oleh jemaat, oleh angkatan? Berdiri satu angkat tangan. Nanti ada orang tua yang merasa muda yang angkat tangannya ini berarti. Ayo orang muda coba berdiri. Jangan malu kalau orang muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ayo 16. Tapi sudah hebat itu ya. Dia sudah hebat. Ayo 16. Berarti 16 jemaat kurang lebih dari 137 jemaat. Puji Tuhan lah. Tapi sudah puji Tuhan lah. Tadi sekolah ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan lah itulah. Dan seperti itulah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, faktanya orang muda keterlibatannya dalam jemaat. Mungkin kadang-kadang kalian yang berpikir seperti belum mampu mereka diutus nanti dari lari ke kawan jahe, ke Tonggi, atau mana, mungkin bisa saja. Ada juga yang penangkalnya orang muda ini, tapi lebih banyak lain. Nah, kita belajar sedikit dari program pelayanan pemuda Advent yang akan kita lakukan. Pendeta Purba sebenarnya sudah sampaikan, tapi kami mau tambahkan sedikit lagi. Tadi nggak usah nyanyi lagi kita ya. Kita bernyanyi tadi sudah oleh Pendeta Sutong. Kita baca bersama-sama satu ayat 2-3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Janganlah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Coba bayangkan, Bapak Ibu Saudara, Bapak Pendeta, kalau orang muda kita seperti ayat ini berada di jemaat. Sedih atau senang kita? Coba bayangkan yang 16 hari orang muda kita yang berdiri itu seperti mereka. Anda luar biasa. Kalau sekarang minta 10, ini 16 kita dapat karena kumpulan orang percaya sekalipun dia masih muda. Bapak Ibu, bahwa orang muda kita di jemaat itu dapat menjadi berkat tidak hanya bagi orang yang tidak percaya, bahkan Rasul Paulus katakan kepada orang-orang percaya. Ia dapat menjadi berkat bagi kami para pendeta, ia dapat menjadi berkat bagi penatua jemaat, orang muda dapat menjadi berkat bagi anggota majelis jemaat. Amin. Masih mengantuk. Amin.
muda kita yang didapatkan orang muda kita ini suami. Nah ini dia. Malam ini beruntung bagus sudah hadir. Ya. Kita baca 1, 2, 3 dikatakan oleh hamba Tuhan yang di blog kita bersama 1, 2, 3. Supaya pelayanan ini dapat maju di semua cabang, Allah memerlukan kekuatan, keperkasaan, dan keberanian orang muda. Yang percaya katakan amin. Wah, di semua cabang pekerjaan dapat maju, dibutuhkan siapa? Kalau belum maju selama ini berarti orang muda belum dilibatkan. Amin. Berarti setuju. Kita perlu melibatkan orang muda di semua cabang pelayanan yang ada di Jemaat. Amin. Ada gotong royong orang muda libatkan. Jangan hanya diakon yang sudah tua umur 70 naik ke atas genteng saya memaku. Pada orang muda, apalagi yang memburu paku, biar dia ngasih paku. Libatkan mereka. Ada KKR, libatkan mereka. Amin. Ada mencari dana, libatkan mereka. Karena orang muda punya kekuatan, keperkasaan, dan keberanian. Dan ini kekuatan yang dimiliki oleh gereja kita. Dan kita berharap ini dimaksimalkan. Amin. Masih nanti. Amin. Terima kasih bagi jemaat, bapak-bapak pendeta, dan orang-orang muda yang telah mengadakan Global Youth Day. Hari Jumat sebelum Global Youth Day, saya telepon Pak Ketua. Kami sudah mengadakan pelayanan ke Lampung, Pak Ketua boleh nggak buat video ucapan selamat? Sekali kok, terburu sekali pendeta katanya. Baru muncul idenya Pak Ketua sendiri. Ini Pak Ketua dari ibu lagi moto kali ya. Malam-malam harus video, Pak bendahara juga ya. Aduh gimana nih Pak pendeta katanya. Kami tunggu Pak bendahara buat ucapan selamat Hari Pemuda. Bagus sesuatu yang berkata Tuhan. Terima kasih orang muda terlibat dalam pekan doa pemuda. Terima kasih orang muda terlibat dalam hari Sahabat Pemuda Advent Sedunia. Terima kasih orang muda terlibat dalam pelayanan masyarakat. Dan terima kasih jemaat pendeta yang buat. Tapi kalau masih ada gereja yang belum buat, tidak terlambat maju buat. Tidak terlambat. Barangkali ada kesibukan kegiatan yang sudah terjadwal, tidak terlambat buat pekan doa pemuda. Saya yakin ada yang belum buat. Tidak terlambat. Amin. Amin. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Coba bayangkan Bapak Saudara, ini Hari Pemuda ini secara resmi di gereja kita setiap tahun di bulan 3 Sabat ketiga itu Hari Pemuda sedunia. Dan bayangkan gereja kita tidak buat acara itu padahal ada orang mudanya. Kira-kira perasaan orang muda kayak mana? Kita ulang tahun ini, bapak mama kita tahu, saudara kita tahu, tapi tidak ada yang mau ucapin. Bagaimana perasaan kita? Tidak terkatakan. Bayangkan ini Hari Pemuda, tapi kita jemaat tidak mau buat, tidak mau peduli. Non hari ini nggak ada titik lagi kita nanti. Gagal orang muda itu jangan. Orang muda adalah aset penting bagi gereja kita. Jadi kalau belum buat, laksanakan. Amin. Laksanakan. Gereja kalau ada orang mudanya akan semakin maju. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih juga jemaat yang mengadakan Hari Ambasador Sedunia di bulan 4. Saya tanya kemarin, ada ketua jemaat yang hadir? Boleh katakan jangan malu menjadi ketua jemaat. Mesti juga terima kasih. Hari Ketua Jemaat Advent Sedunia tanggal berapa? Hari Ketua Jemaat Sedunia ada? Tapi tetap semangat walaupun nggak ada hari jadinya. Pemuda Advent hari jadinya ada. Sabat ketiga bulan 3. Itu yang pertama. Ambasador sabat pertama bulan 4. Yang ketiga, hari adventure sabat ketiga bulan 5. Bulan depan. Yang ke berapa ini? Yang keempat, hari PCM sedunia sabat terakhir di bulan 6. Yang kelima, hari Parpender sedunia sabat ketiga bulan 9. Berapa hari pemuda kan?
bingung, hebat ya. Ada 5 hari khusus bagi orang muda, junior, senior. Tapi bayangkan loh sudah ada 5 harinya khusus 5 sahabat dalam setahun, tapi gereja kita nggak buat. Apa nggak ngeri kali rasa orang muda ini? Kalau ada gereja yang tak mau buat bertobat itu. Amin. Pulang dari sini, lakukan walaupun hanya sederhana. Doakan orang muda kita itu. Libatkan mereka ambil bagian di hari khusus yang ditentukan oleh gereja bagi mereka. Ini salah satu yang perlu ditekankan bagi orang usia 18 tahun yang masuk di suasana apa? Dewasa orang tua. Itulah sebabnya ada juga berpengaruh kenapa orang muda kita jarang agak lama mau menikah, karena sudah kalah